Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mariatul Kiptiah dengan NIM 22101161200007. Saya Nur Halisah dengan NIM 22101161200001. Saya Nadia dengan NIM 2210116161200003. Saya Nurlia dengan NIM 22101162200030. Nama saya Fitria Mayasari dengan nomor indeks mahasiswa 22101162200003. Saya Khairul Muna dengan NIM 22101161200008. Saya Julia Putri dengan NIM 22101162200010. Saya Haudi Tahura dengan NIM 22101161200011. Saya Rizka Prinia dengan NIM 22101161200009. Baik, di video ini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu penggunaan afiks asing pada Surat Kabar Kompas edisi 16 November 2023 dengan rumusan masalah untuk mencari tahu bagaimana bentuk dan makna afiks asing pada Surat Kabar Kompas edisi 16 November 2023. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk dan makna afiks asing pada Surat Kabar Kompas edisi 16 November 2023 tersebut. Baik, kita masuk ke kajian teori. Yang pertama, pengertian afiksasi. Nah, menurut Syamsul Gufron tahun 2017, ia menyatakan bahwa afiksasi merupakan membubuhkan afiks pada suatu satuan kata yang berbentuk tunggal dan juga berbentuk kompleks untuk membentuk kata. Menurut Abdul Khair tahun 2012, afiksasi berarti pembubuhan afiks pada bentuk dasar baik dalam membentuk verba turunan, nominat turunan maupun kategori turunan lainnya. Afiksasi juga dapat mengubah makna, jenis, dan fungsi pada sebuah kata. Menurut Ratnasari tahun 2017, proses pembubuhan afiks pada suatu bentuk terjadi pada bentuk tunggal maupun bentuk kompleks. Menurut Ramlan pada tahun 2012, afiks ialah satuan unsur gramatik terikat yang di dalam suatu kata merupakan unsur yang bukan kata dan bukan pokok kata, yang memiliki kesanggupan melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata lain atau untuk membentuk kata baru. Menurut Abdul Khair tahun 2008, ia menyatakan bahwa afiksasi terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu prefiks, adalah afiks yang dibubuhkan di kiri bentuk dasar atau di awal kata. Yang kedua, infiks, yaitu afiks yang dibubuhkan di tengah bentuk dasar atau sisipan. Yang ketiga, sufiks, adalah afiks yang dibubuhkan di kanan bentuk dasar atau di akhir kata. Yang keempat, konfiks, yaitu afiks yang dibubuhkan di kiri dan di kanan bentuk dasar secara bersamaan karena konfiks ini merupakan satu kesatuan afiks. Dan yang terakhir adalah klofiks, yaitu kata yang dibubuhi afiks pada kiri atau kanan kata dasar tersebut. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat kita simpulkan bahwa afiksasi adalah proses menambahkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, di mana morfem bebas dan terikat digabung untuk membentuk kata-kata baru. Selanjutnya adalah pengertian afiks asing.
Nah, afiks asing adalah morfem terikat yang diserap dari bahasa selain Indonesia, baik itu dari bahasa Inggris, Sanskerta, Belanda, dan bahasa Arab. Afiks ini timbul sebagai akibat terjadinya pengaruh dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pedoman umum pembentukan istilah dalam Ellis, Tuti, dan Hapsari tahun 2016, afiks asing dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu proses penyerapan istilah asing dalam bahasa Indonesia, yakni dengan mengubah morfem terikat asing dari istilah tersebut. Namun, afiks asing dalam bahasa Indonesia hanya terdiri atas imbuhan di awal yaitu prefiks, imbuhan di akhir, sufiks, imbuhan bertahap, klofiks, serta imbuhan di awal dan di akhir yang menjadi satu kesatuan yaitu konfiks. Menurut Ginanjar dalam Ellis, Tuti, dan Hapsari tahun 2016, makna yang dihasilkan setelah afiksasi asing dalam bahasa Indonesia tidak hanya menghasilkan makna gramatikal, tetapi juga menghasilkan makna leksikal. Berikutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi fokus utama penelitian ini ada pada analisis bahasa dalam konteks penggunaan afiks asing pada satuan morfem. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam makna dan konteks penggunaan afiks asing serta memahami kompleksitasnya dalam sumber data baik data primer maupun data sekunder. Yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Kemudian di data dan sumber data. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi satuan morfem yang memiliki afiks asing. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Sumber data sekunder didapat dari jurnal, artikel, buku, dan informasi lain yang berkaitan dengan afiks asing. Sedangkan sumber data primer merupakan koran Kompas edisi 16 November 2023. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilaksanakan dengan metode baca dan catat melalui surat kabar Kompas edisi 16 November 2023. Proses ini melibatkan beberapa tahapan berikut. Yang pertama, membaca sumber data yang berupa koran Kompas edisi 16 November 2023, menandai kata-kata yang relevan dengan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, memilah dan mengelompokkan data yang ditandai dalam sebuah catatan. Kemudian yang keempat, mencatat data-data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam surat kabar yang diteliti. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis kualitatif deskriptif. Teknik ini berupaya untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menafsirkan data secara deskriptif. Proses ini melibatkan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi data yang sudah dikumpulkan dengan membacanya secara keseluruhan. Kedua, mengelompokkan data-data yang dibutuhkan. Ketiga, mendeskripsikan penggolongan afiks asing yang terdapat pada data. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, membuat simpulan dari hasil penelitian atas permasalahan yang diteliti. Baik, selanjutnya hasil analisis pada surat kabar Kompas Banjarmasin edisi 16 November 2023. Ditemukan beberapa bentuk afiks asing baik dalam bentuk prefiks, sufiks, konfiks, dan klofiks. Berikut penjelasannya. Pertama ada prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang diletakkan di awal atau di depan suatu kata dasar. Prefiks juga disebut sebagai awalan. Prefiks dapat mengubah bentuk, makna, dan fungsi kata dasar. Pada surat kabar Kompas Banjarmasin edisi 16 November 2023, terdapat beberapa prefiks yang meliputi: pertama, prefiks dis. Dis plus informasi sama dengan disinformasi. Dis merupakan adverbia ditambah dengan informasi yang berbentuk nomina, menghasilkan disinformasi yang memiliki kelas kata nomina.
Selanjutnya ada prefiks i. I plus legal sama dengan ilegal. I merupakan adverbia ditambah dengan legal yang merupakan adjektiva dan menghasilkan kata ilegal yang merupakan adverbia. Selanjutnya prefiks maha. Maha plus siswa sama dengan mahasiswa. Maha merupakan adverbia ditambah dengan siswa yang merupakan nomina, menghasilkan kata mahasiswa yang memiliki kelas kata nomina. Selanjutnya ada prefiks multi. Multi plus kritis sama dengan multikritis. Multi merupakan bentuk nominalia ditambah dengan kritis yang merupakan adjektiva dan menghasilkan kata multikritis yang berbentuk nomina. Selanjutnya ada prefiks nir. Nir plus sentuh sama dengan nir sentuh. Nir merupakan bentuk adverbia ditambah dengan sentuh yang merupakan verba, menjadi kata nir sentuh yang berbentuk adjektiva. Lalu selanjutnya ada prefiks non. Non plus aktif menjadi non-aktif. Non merupakan adverbia ditambah dengan aktif yang merupakan adjektiva dan membentuk kata non-aktif yang berjenis adjektiva. Selanjutnya ada prefiks pasca. Pasca plus persalinan sama dengan pasca persalinan. Pasca merupakan adverbia ditambah dengan nomina yang menjadi adjektiva. Selanjutnya ada prefiks swa. Swa plus diagnosis sama dengan swadiagnosis. Swa merupakan bentuk nomina ditambah dengan diagnosis yang juga bentuk nomina dan menghasilkan kata swadiagnosis yang merupakan bentuk nomina juga. Lalu ada prefiks trans. Trans plus migrasi sama dengan transmigrasi. Trans merupakan bentuk verba ditambah dengan migrasi yang berjenis nomina menjadi kata transmigrasi yang juga berjenis nomina. Selanjutnya prefiks tri. Tri plus bulan sama dengan triwulan. Tri merupakan numeralia ditambah dengan bulan yang merupakan nomina dan menjadi triwulan yang berjenis nomina juga. Kemudian ada prefiks tuna. Tuna plus netra sama dengan tunanetra. Tuna merupakan bentuk nomina ditambah dengan netra yang juga merupakan bentuk nomina dan digabungkan menjadi bentuk tunanetra berjenis adjektiva. Selanjutnya ada prefiks wira. Wira plus usaha menjadi wira usaha. Wira merupakan nomina ditambah dengan usaha yang juga merupakan nomina dan menjadi wirausaha yang sama memiliki kelas kata nomina. Selanjutnya ada sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang diletakkan di akhir atau di belakang suatu kata dasar. Sufiks juga disebut sebagai akhiran. Sufiks dapat mengubah bentuk, makna, dan fungsi kata dasar. Pada surat kabar Kompas Banjarmasin edisi 16 November 2023, terdapat beberapa sufiks yang meliputi: pertama, sufiks al. Potensi plus al sama dengan potensial. Potensi berjenis nomina ditambah dengan al yang berjenis verba, menjadi potensial yang berjenis adjektiva. Selanjutnya ada imbuhan i. Islam plus i sama dengan islami. Islam berjenis nomina ditambah dengan i yang berjenis verba dan menjadi kata islami berjenis adjektiva. Kemudian selanjutnya ada sufiks iyah. Ilmu plus iyah sama dengan ilmiah. Ilmu merupakan jenis nomina ditambah dengan iyah yang berjenis verba, menjadi kata ilmiah berjenis adjektiva. Selanjutnya sufiks if. Definisi plus if sama dengan definitif. Definisi merupakan jenis nomina ditambah dengan if yang juga sama jenisnya nomina, menjadi kata definitif yang berjenis adjektiva. Selanjutnya ada sufiks ik. Patriot plus ik sama dengan patriotik. Patriot merupakan nomina ditambah dengan ik yang juga nomina, menghasilkan kata patriotik
yang kelas katanya berubah menjadi adjektiva. Selanjutnya ada sufiks is. Demokrat plus is sama dengan demokratis. Demokrat merupakan nomina ditambah dengan is yang juga nomina dan membentuk kata demokratis yang merupakan adjektiva. Selanjutnya sufiks isasi. Digital plus isasi sama dengan digitalisasi. Digital adalah adjektiva ditambah dengan isasi yang merupakan nomina, membentuk kata digitalisasi yang berjenis nomina. Selanjutnya ada sufiks isme. Pana plus isme menjadi fanatisme. Pana berjenis adjektiva ditambah dengan isme yang berjenis nomina. Lalu bentuk katanya ialah fanatisme yang berjenis nomina. Selanjutnya ada sufiks itas. Aktif plus itas sama dengan aktivitas. Aktif merupakan adjektiva ditambah itas menjadi aktivitas dan kelas katanya berubah menjadi nomina. Selanjutnya ada sufiks me. Mekanis plus me sama dengan mekanisme. Mekanis merupakan adjektiva ditambah dengan sufiks me menjadi mekanisme dan kelas katanya berubah menjadi nomina. Lalu sufiks or. Deklarasi plus or sama dengan deklarator. Deklarasi jenis katanya merupakan nomina ditambah dengan or menjadi deklarator dan kelas katanya tetap menjadi nomina. Selanjutnya sufiks si. Advokat plus si sama dengan advokasi. Advokat jenisnya ialah nomina ditambah dengan si menjadi advokasi dan kelas katanya tetap menjadi nomina. Lalu selanjutnya sufiks us. Ambisi plus us sama dengan ambisius. Ambisi merupakan nomina ditambah dengan sufiks us menjadi ambisius dan kelas katanya menjadi adjektiva. Lalu ada sufiks wan. Warta plus wan sama dengan wartawan. Warta merupakan nomina ditambah dengan sufiks wan menjadi kata wartawan dan memiliki kelas kata nomina. Selanjutnya ada konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang diletakkan di awal dan di akhir yang harus digunakan bersama-sama dan tidak dapat dipisahkan. Konfiks juga disebut sebagai satu kesatuan. Konfiks dapat mengubah bentuk, makna, dan fungsi kata dasar. Pada surat kabar Kompas Banjarmasin edisi 16 November 2023 terdapat satu konfiks yaitu deisasi. De plus militer plus isasi menjadi demilitarisasi. De sebagai awalan, militer sebagai kata dasar berjenis nomina, dan isasi sebagai kata akhir. Terakhir ada klofiks. Klofiks adalah imbuhan yang diletakkan di awal dan di akhir yang digunakan terpisah atau bertahap. Klofiks dapat mengubah bentuk, makna, dan fungsi kata dasar. Pada surat kabar Kompas Banjarmasin edisi 16 November 2023 terdapat dua klofiks yang meliputi wira dan wan, dan juga in dan itas. Wirausaha plus wan sama dengan wirausahawan. Wirausaha merupakan nomina dan imbuhan wan juga nomina. Wirausahawan menghasilkan nomina. Bisa juga wira plus usaha sama dengan wirausaha. Wira merupakan nomina, usaha juga merupakan nomina dan menghasilkan kata wirausaha yang kelas katanya tetap nomina. Selanjutnya klofiks in dan itas. In plus stabilitas sama dengan instabilitas. In merupakan adjektiva ditambah dengan stabilitas yang merupakan nomina, membentuk kata instabilitas yang merupakan nomina. Bisa juga stabil plus itas. Stabil merupakan adjektiva ditambah dengan itas yaitu nomina, menghasilkan kata stabilitas yang kelas katanya juga nomina. Lalu terakhir klofiks non is. Non plus demokratis sama dengan non-demokratis. Non sebagai awalan, demokratis sebagai kata dasar berjenis adjektiva, demokrat plus is sama dengan demokratis. Is sebagai akhiran,
filosofis sebagai akhiran, demokrat sebagai kata dasar berjenis nomina. Selanjutnya yaitu hasil penelitian makna afiks asing yang ditemukan dari Surat Kabar Kompas Banjarmasin edisi 16 November 2023 dalam bentuk prefiks, konfiks, sufiks, dan klofiks. Berikut beberapa contoh penjelasannya. Yang pertama ada dis ditambah informasi menjadi disinformasi. Imbuhan dis ini berasal dari bahasa Latin yang artinya tidak. Imbuhan dis berupa adverbia ditambah kata nomina informasi yang artinya berita, menjadi kata nomina disinformasi. Maknanya menjadi penyampaian informasi yang tidak benar secara sengaja. Kedua, i tambah legal menjadi ilegal. Imbuhan i ini berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak atau bukan. Imbuhan i berupa adverbia melekat pada kata sifat legal yang berarti sah secara hukum. Menjadi ilegal mengalami perubahan makna menjadi sesuatu yang melanggar hukum atau tidak sah secara hukum. Yang ketiga ada maha ditambah siswa menjadi mahasiswa. Imbuhan maha berasal dari bahasa Sanskerta. Imbuhan maha berupa adverbia yang berarti besar, melekat pada kata nomina siswa yang artinya murid atau seseorang yang menuntut ilmu. Menjadi kata nomina mahasiswa yang memiliki makna orang yang belajar di perguruan tinggi. Yang keempat ada kata multi tambah krisis menjadi multikrisis. Imbuhan multi ini berupa numeralia berasal dari bahasa Latin yang artinya lebih dari satu. Apabila imbuhan ini melekat pada kata sifat krisis yang berarti keadaan yang genting, maka multikrisis memiliki makna berbagai macam keadaan yang genting. Yang kelima ada nir ditambah sentuh. Nir sentuh berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak atau tanpa. Imbuhan dir ini berupa adverbia ditambah kata kerja sentuh yang artinya kontak fisik. Maka menjadi kata sifat nir sentuh memiliki makna tanpa bersentuhan atau tanpa kontak fisik. Yang keenam ada non ditambah cukai menjadi non cukai. Imbuhan non ini berupa adverbia berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak, ditambah nomina cukai yang artinya pajak, menjadi non cukai yang artinya tanpa pajak. Yang ketujuh ada pasca ditambah persalinan menjadi pasca persalinan. Nah, imbuhan pasca ini berasal dari bahasa Latin yang artinya setelah atau sesudah. Imbuhan pasca ditambah kata nomina persalinan yang artinya pelahiran menjadi pasca persalinan yang maknanya berkaitan dengan keadaan setelah melahirkan atau bersalin. Yang kedelapan ada re ditambah kreatif menjadi rekreatif. Nah, imbuhan re ini berupa verba yang artinya pengulangan kembali, ditambah adjektiva berupa kreatif yang artinya daya cipta, menjadi kata adjektiva rekreatif yang maknanya bersifat menghibur. Yang kesembilan ada swa ditambah diagnosis menjadi swadiagnosis. Imbuhan swa ini berupa nomina artinya sendiri ditambah kata nomina diagnosis yang artinya pemeriksaan terhadap suatu hal. Maka imbuhan swa ditambah diagnosis tadi menjadi kata nomina swadiagnosis yang maknanya pemeriksaan suatu hal secara mandiri. Yang ke-10 ada trans ditambah migrasi menjadi transmigrasi. Imbuhan trans ini merupakan verba yang artinya melewati, ditambah nomina migrasi yang artinya perpindahan penduduk satu tempat ke tempat yang lain, menjadi transmigrasi yang maknanya perpindahan penduduk satu tempat ke tempat yang lain. Yang ke-11 ada tri ditambah wulan menjadi triwulan. Imbuhan tri ini berupa numeralia berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tiga. Imbuhan tri ini
ditambah kata wulan yang artinya bulan menjadi triwulan. Memiliki makna 3 bulan atau 1 kuartal. Yang ke-12 yaitu tuna ditambah netra menjadi tuna netra. Imbuhan tuna ini berupa nomina berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Indonesia, kata tuna memiliki makna cacat atau rusak. Imbuhan tuna ini ditambah nomina netra yang artinya penglihatan atau mata menjadi adjektiva tuna netra yang maknanya tidak dapat melihat atau buta. Yang ke-13 yaitu imbuhan wira ditambah usaha menjadi wira usaha. Imbuhan wira ini berupa nomina yang berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Indonesia, kata wira memiliki makna pahlawan atau pejuang. Imbuhan wira ditambah kata nomina usaha yang artinya kegiatan di bidang perdagangan menjadi wirausaha yang maknanya seseorang yang bergelut di bidang perdagangan. Selanjutnya sufiks. Yang pertama, potensi ditambah al sama dengan potensial. Kata potensi merupakan nomina yang berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Kata al berasal dari bahasa Arab yang berarti memiliki atau mempunyai. Jadi, jika digabungkan nomina potensi dengan imbuhan al menjadi potensial, maka makna kata tersebut berubah menjadi adjektiva yang berarti mempunyai potensi. Yang kedua, Islam ditambah i sama dengan islami. Kata Islam merupakan nomina yang berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata imbuhan i berasal dari bahasa Arab yang berarti berkenaan dengan atau berdasarkan pada. Jadi, jika nomina Islam digabungkan dengan imbuhan i, maka kata tersebut berubah makna menjadi adjektiva yang berarti bersifat keislaman. Yang ketiga, ilmu ditambah ia sama dengan ilmiah. Kata ilmu merupakan nomina yang berarti pengetahuan atau kepandaian. Kata imbuhan ia berasal dari Arab. Sufiks ini umumnya digunakan dalam bahasa Indonesia untuk membentuk kata benda yang menunjukkan atribut atau ciri khas. Ilmu. Jadi, jika digabungkan nomina ilmu dengan imbuhan iyah, maka kata tersebut berubah makna menjadi adjektiva yang berarti bersifat ilmu. Yang keempat, definisi ditambah if sama dengan definitif. Kata definisi merupakan nomina yang berarti batasan. Kata imbuhan if berasal dari bahasa Latin yang berarti bersifat melakukan. Jika nomina definisi digabungkan dengan imbuhan if, maka kata tersebut menjadi adjektiva yang berarti sudah pasti. Yang kelima, patriot ditambah ik sama dengan patriotik. Kata patriot merupakan nomina yang berarti pecinta tanah air. Kata imbuhan ik yang berasal dari bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk kata sifat. Jika nomina patriot digabungkan dengan imbuhan ik, maka makna dari kata tersebut berubah menjadi adjektiva yang berarti bersifat cinta tanah air. Yang keenam, demokrat ditambah is sama dengan demokratis. Kata demokrasi merupakan nomina yang berarti pemerintahan rakyat. Kata imbuhan is berasal dari bahasa Latin yang berarti pembentukan kata sifat. Jika nomina demokrat digabungkan dengan imbuhan is, maka makna dari kata tersebut berubah menjadi adjektiva yang berarti bersifat demokratis. Yang ketujuh, digital ditambah isasi sama dengan digitalisasi. Kata digital merupakan adjektiva yang berarti menggunakan komputer atau internet. Kata imbuhan isasi yang berasal dari Inggris yang berarti proses. Jika adjektiva digital digabungkan dengan imbuhan isasi, maka kata tersebut berubah makna menjadi nomina yang berarti pemberian atau pemakaian sistem digital. 8. Populer ditambah ita sama dengan popularitas. Kata populer merupakan nomina yang berarti terkenal. Kata imbuhan itas berasal dari bahasa Latin, merupakan akhiran yang mengekspresikan sifat atau keadaan. Jika nomina populer digabungkan dengan imbuhan itas, maka kata tersebut bermakna kepopuleran.
Yang kesembilan, optimis ditambah me sama dengan optimisme. Kata optimis merupakan nomina yang berarti orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Kata imbuhan me berasal dari bahasa Inggris yang berarti melihat. Jika optimis digabungkan dengan imbuhan me, maka kata tersebut berarti sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. Yang ke-10, itu deklarasi ditambah or sama dengan deklarator. Kata deklarasi merupakan nomina yang berarti pernyataan ringkas dan jelas. Kata imbuhan or berasal dari bahasa Inggris yang berarti bertindak sebagai. Jika nomina deklarasi digabungkan dengan imbuhan me, maka bermakna pernyataan ringkas dan jelas. Yang ke-11, fanatik ditambah isme sama dengan fanatisme. Kata fanatik merupakan adjektiva yang berarti teramat kuat. Kata imbuhan isme adalah afiks asing dalam bahasa Indonesia. Isasi berasal dari isatkai Belanda dan ization Inggris yang memiliki arti proses. Jika digabungkan adjektiva fanatik dan imbuhan isme menjadi fanatisme, maka makna kata tersebut berubah menjadi nomina yang berarti keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran. Akademi ditambah sufiksi menjadi akademisi. Kata akademi merupakan nomina yang berarti lembaga pendidikan tinggi, kurang lebih 3 tahun lamanya yang mendidik tenaga profesional. Sufiksi dari bahasa Inggris yang mempunyai makna proses. Jika kata akademi digabung dengan sufiksi menjadi akademisi, kata tersebut tetap menjadi nomina dengan orang yang berpendidikan tinggi atau anggota akademi. Kata ambisi ditambah sufiks menjadi ambisius. Kata ambisius merupakan nomina yang berarti keinginan. Sufiks berasal dari bahasa Latin yang berarti kualitas. Jadi, jika digabungkan dengan nomina ambisi dengan imbuhan us menjadi ambisius, maka makna tersebut tetap menjadi nomina yang berarti keinginan keras mencapai sesuatu penuh ambisi. Kata warta ditambah sufiks wan menjadi wartawan. Kata warta merupakan nomina yang berarti berita. Sufiks wan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti seseorang. Jadi, jika digabungkan dengan nomina warta dengan imbuhan wan menjadi wartawan, maka makna tersebut menjadi nomina yang berarti orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita. Konfiks dan klovis asing pada surat kabar Kompas edisi 16 November tahun 2023. Konfiks, de ditambah isasi ditambah militer sama dengan demilitarisasi. Kata imbuhan de merupakan nomina yang berarti pengurangan dan kata imbuhan isasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti proses dan kata militer yang berarti tentara. Jadi, jika digabungkan, kata demilitarisasi tetap menjadi nomina yang berarti berhentinya proses militerisasi. Selanjutnya, klofiks. Wira ditambah usaha sama dengan wirausaha. Wirausaha ditambah wan sama dengan wirausahawan. Imbuhan wan berasal dari bahasa Sanskerta dengan makna orang. Kata wirausaha merupakan nomina yang berarti pengusaha. Imbuhan wan berasal dari bahasa Sanskerta dengan makna orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi, jika digabungkan imbuhan wan dengan wirausaha menjadi wirausahawan, maka makna tersebut tetap menjadi nomina yang berarti orang yang memiliki atau mengelola usaha sendiri. Klofiks non ditambah demokrat ditambah is menjadi non-demokratis. Imbuhan non berasal dari bahasa Inggris dengan makna bukan. Kata demokrat merupakan nomina yang berarti penganut. Imbuhan is berasal dari bahasa Inggris dengan makna kerajaan. Jadi, jika digabungkan imbuhan non demokrat dengan imbuhan is menjadi non-demokratis, maka makna tersebut menjadi adjektiva yang berarti bukan atau bersifat demokratis. Kata stabil ditambah imbuhan itas menjadi stabilitas. Stabilitas ditambah imbuhan in menjadi instabilitas. Imbuhan in merupakan
bahasa Inggris yang berarti tidak. Kata stabilitas merupakan nomina yang berarti keseimbangan. Jadi, jika digabungkan antara imbuhan in dengan kata stabilitas menjadi instabilitas, yang berarti keadaan tidak stabil. Masuk pada bagian pembahasan, pada koran Kompas edisi 16 November 2023 ditemukan berbagai bentuk afiks asing. Berdasarkan pengklasifikasian yang disebutkan Ramlan, bahwa afiksasi terbagi menjadi 4, yakni prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Afiks asing sendiri seperti yang dipaparkan oleh Elias Tuti dan Hapsari merupakan proses penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia, yakni dengan mengubah morfem terikat asing dari istilah tersebut. Afiks asing dalam bahasa Indonesia terdiri dari prefiks dan sufiks asing dalam bahasa Indonesia, yang digunakan setelah disesuaikan dengan ejaan buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah pada tahun 2008. Pada koran Kompas edisi 16 November 2023 ditemukan beberapa afiks asing yang terdiri dari prefiks, sufiks, konfiks, dan klofiks. Pembentukan yang akan dibahas dimulai dari prefiks. Yang pertama yaitu prefiks dis yang diambil dari kata disin informasi. Imbuhan tersebut berasal dari bahasa Latin yang artinya tidak. Imbuhan dis ditambah kata nomina informasi yang artinya berita menjadi kata nomina disinformasi, maknanya menjadi penyampaian informasi yang tidak benar secara sengaja. Yang kedua, prefiks i yang diambil dari kata ilegal. Imbuhan i berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak atau bukan. Imbuhan i melekat pada kata sifat legal yang berarti sah secara hukum, menjadi ilegal mengalami perubahan makna, menjadi sesuatu yang melanggar hukum atau tidak sah secara hukum. Yang ketiga yaitu prefiks multi yang diambil dari kata multikrisis. Imbuhan multi berasal dari bahasa Latin yang artinya lebih dari satu. Apabila imbuhan ini melekat pada kata sifat krisis yang berarti keadaan yang genting, maka multikrisis memiliki makna berbagai macam keadaan yang genting. Yang keempat, prefiks maha yang diambil dari kata mahasiswa. Imbuhan maha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti besar. Imbuhan maha yang berarti besar melekat pada kata nomina siswa yang artinya murid atau seseorang yang menuntut ilmu. Menjadi kata nomina mahasiswa, kemudian memiliki makna orang yang belajar di perguruan tinggi. Yang kelima yaitu prefiks nir yang diambil dari kata nirsentuh. Berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak atau tanpa. Imbuhan nir ditambah kata kerja sentuh yang artinya kontak fisik, maka menjadi kata sifat nir sentuh memiliki makna tanpa bersentuhan atau tanpa kontak fisik. Yang keenam, prefiks non yang diambil dari kata non tunai. Imbuhan non berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak. Imbuhan non ditambah kata kerja tunai yang artinya pembayaran langsung secara konten, maka menjadi adjektiva non-tunai yang bermakna tidak bersifat tunai, seperti debit, kredit, dan cek. Yang ketujuh, prefiks pasca yang diambil dari kata pasca persalinan. Imbuhan pasca berasal dari bahasa Latin yang artinya setelah atau sesudah. Imbuhan pasca ditambah kata nomina persalinan yang artinya pelahiran, menjadi pasca persalinan yang maknanya berkaitan dengan keadaan setelah melahirkan atau bersalin. Yang kedelapan, prefiks re yang diambil dari kata rekonstruksi. Imbuhan re berasal dari bahasa Latin yang berarti lagi atau kembali. Imbuhan re ditambah kata nomina konstruksi yang artinya susunan menjadi rekonstruksi yang memiliki makna penyusunan kembali. Yang kesembilan, prefiks tri yang diambil dari kata triwulan. Imbuhan tri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tiga. Imbuhan tri ditambah kata wulan yang
artinya bulan menjadi triwulan memiliki makna 3 bulan atau 1 kuartal. Yang ke-10, prefiks tuna, yang diambil dari kata tunanetra. Imbuhan tuna berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Indonesia, kata tuna memiliki makna cacat atau rusak. Imbuhan tuna ditambah nomina netra yang artinya penglihatan atau mata menjadi adjektiva tunanetra yang maknanya tidak dapat melihat atau buta. Terakhir, yang ke-11, prefiks wira yang diambil dari kata wirausaha. Imbuhan wira berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Indonesia, kata wira memiliki makna pahlawan atau pejuang. Imbuhan wira ditambah kata nomina usaha yang artinya kegiatan di bidang perdagangan menjadi wirausaha yang maknanya seseorang yang bergelut di bidang perdagangan. Pembentukan kedua yaitu sufiks. Yang pertama, sufiks al yang diambil dari kata kolonial. Kata koloni merupakan nomina yang berarti daerah penempatan penduduk. Kata imbuhan al berasal dari bahasa Arab yang berarti memiliki atau mempunyai. Jadi, jika nomina koloni digabungkan dengan imbuhan al menjadi kolonial, maka kata tersebut berubah makna menjadi adjektiva yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan sifat jajahan. Yang kedua, sufiks i yang diambil dari kata islami. Kata Islam merupakan nomina yang berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata imbuhan i berasal dari bahasa Arab yang berarti berkenaan dengan atau berdasarkan pada. Jadi, jika nomina Islam digabungkan dengan imbuhan i menjadi islami, maka kata tersebut berubah makna menjadi adjektiva yang berarti bersifat keislaman. Yang ketiga, sufiks iyah yang diambil dari kata ilmiah. Kata ilmu merupakan nomina yang berarti pengetahuan atau kepandaian. Kata imbuhan iyah berasal dari bahasa Arab. Sufiks ini umumnya digunakan dalam bahasa Indonesia untuk membentuk kata benda yang menunjukkan atribut atau ciri khas. Jadi, jika digabungkan nomina ilmu dan imbuhan iyah menjadi ilmiah, maka kata tersebut berubah makna menjadi adjektiva yang berarti bersifat ilmu. Yang keempat, yaitu sufiks if yang diambil dari kata definitif. Kata definisi merupakan nomina yang berarti pembatasan. Kata imbuhan if berasal dari bahasa Latin yang berarti bersifat melakukan. Jika nomina definisi digabungkan dengan imbuhan if menjadi definitif, maka kata tersebut menjadi adjektiva yang berarti sudah pasti. Yang kelima, sufiks ik yang diambil dari kata patriotik. Kata patriot merupakan nomina yang berarti pecinta tanah air. Kata imbuhan ik yang berasal dari bahasa Inggris digunakan untuk membentuk kata sifat. Jika nomina patriot digabung dengan imbuhan ik, maka makna dari kata tersebut berubah menjadi adjektiva yang berarti bersifat cinta tanah air. Yang keenam, sufiks is yang diambil dari kata demokratis. Kata demokratis merupakan nomina yang berarti pemerintahan rakyat. Kata imbuhan is berasal dari bahasa Latin yang berarti pembentuk kata sifat. Jika nomina demokrat digabungkan dengan imbuhan is, maka makna dari kata tersebut berubah menjadi adjektiva yang berarti bersifat demokratis. Yang ketujuh, sufiks isasi yang diambil dari kata digitalisasi. Kata digital merupakan adjektiva yang berarti menggunakan komputer atau internet. Kata imbuhan isasi yang berasal dari Inggris yang berarti proses. Jika adjektiva digital digabungkan dengan imbuhan isasi, maka kata tersebut berubah makna menjadi nomina yang berarti proses pemberian atau pemakaian sistem digital.
Yang kedelapan, sufiks itas yang diambil dari kata rasionalitas. Kata rasional merupakan adjektiva yang berarti menurut pikiran yang sehat. Kata imbuhan itas berasal dari bahasa Latin merupakan akhir, sifat, atau keadaan. Jika adjektiva rasional digabungkan dengan imbuhan itas, maka kata tersebut berubah makna menjadi nomina yang berarti kerasionalan. Yang kesembilan, sufiks me yang diambil dari kata mekanisme. Kata mekanis merupakan adjektiva yang berarti berhubungan dengan mesin. Kata imbuhan me berasal dari bahasa Inggris yang berarti melihat. Jika nomina mekanis digabungkan dengan imbuhan me, maka kata tersebut berubah makna menjadi nomina yang berarti alat-alat dari mesin. Yang ke-10, sufiks or yang diambil dari kata deklarator. Kata deklarasi merupakan nomina yang berarti pernyataan ringkas dan jelas. Kata imbuhan or berasal dari Inggris yang berarti yang bertindak sebagai. Jika nomina deklarasi digabungkan dengan imbuhan me, maka bermakna pernyataan ringkas dan jelas. Pembentukan ketiga yaitu konfiks. Konfiks yang kami dapatkan pada koran Kompas hanya satu, yaitu konfiks deisasi, yang diambil dari kata demilitarisasi. Kata imbuhan de merupakan nomina yang berarti pengurangan, dan kata imbuhan isasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti proses. Jadi, jika digabungkan kata demilitarisasi, maka makna tersebut tetap nomina yang berarti berhentinya proses militerisasi. Lalu pembentukan terakhir yaitu klofiks. Yang pertama yaitu klofiks non-is yang diambil dari kata non-demokratis. Imbuhan non berasal dari bahasa Inggris dengan makna bukan. Kata demokrat merupakan nomina yang berarti penganut. Imbuhan is berasal dari bahasa Inggris dengan makna kerjaan. Jadi, jika digabungkan imbuhan non, demokrat dengan imbuhan is menjadi non-demokratis, maka makna tersebut menjadi adjektiva yang berarti bukan atau bersifat demokratis. Yang kedua yaitu klofiks in itas yang diambil dari kata instabilitas. Imbuhan in merupakan bahasa yang merupakan tidak, sementara itas membentuk kata benda. Kata stabil merupakan nomina yang berarti keseimbangan. Jadi, jika digabungkan antara imbuhan in itas dengan kata stabilitas, menjadi instabilitas yang berarti keadaan tidak stabil. Yang ketiga, yang terakhir yaitu klofiks wirawan yang diambil dari kata wirausahawan. Kata imbuhan wira dan wan berasal dari bahasa Sanskerta. Wira berarti pemberani dan wan berarti seseorang. Jadi, jika digabungkan menjadi wirausahawan, kelas katanya tetap nomina dan bermakna pengusaha. Dalam koran Kompas edisi 16 November 2023 yang kami teliti, kami menemukan dan mendapatkan prefiks, sufiks, konfiks, dan klofiks. Nah, keempat afiks tersebut dipaparkan lagi kata beserta maknanya. Pembentukan yang terjadi terdapat pada penelitian terdahulu yang berjudul Interferensi Afiks Serapan Bahasa Asing ke dalam Bahasa Indonesia, Analisis Perspektif Sosiolinguistik oleh Salman Khairi Faras pada tahun 2023. Dan pembentukan pada koran Kompas edisi 16 November 2023. Yang pertama itu ada prefiks oleh Salman Khairi Faras. Yang pertama prefiks imbuhan im terdapat pada kata improduktif. Nah, afiks im dan kata improduktif dicantumkan tanpa makna. Kemudian prefiks pada koran edisi 16 November 2023 yang kami temukan yaitu yang pertama ada
Prefiks dis terdapat pada kata disinformasi yang memiliki makna penyampaian informasi yang tidak benar secara sengaja. Kemudian yang kedua, prefiks i terdapat pada kata ilegal yang memiliki makna sesuatu yang melanggar hukum atau tidak sah secara hukum. Kemudian yang ketiga, ada prefiks multi terdapat pada kata multikritis yang memiliki makna berbagai macam keadaan yang genting. Kemudian yang kedua itu sufiks oleh Salman Khairi Faras pada tahun 2023. Ia menemukan yang pertama itu ada sufiks in terdapat pada kata muslimin dan hadirin. Kemudian yang kedua sufiks at terdapat pada kata muslimat dan hadirat. Kemudian yang ketiga sufiks is terdapat pada kata praktis dan ekonomis. Nah, jadi ketiga sufiks in, at, dan is ini diambil dan dicantumkan tanpa makna oleh Salman Khairi Faras ini. Kemudian sufiks pada koran Kompas edisi 16 November 2023 yang peneliti kami temukan. Yang pertama ada sufiks al terdapat pada kata kolonial. Nah, yang memiliki makna yang artinya sesuatu yang berhubungan dengan sifat jajahan. Kemudian yang kedua, sufiks i terdapat pada kata islami yang memiliki makna keislaman. Kemudian yang ketiga, sufiks iyah terdapat pada kata islamiyah yang memiliki makna bersifat ilmu. Yang ketiga ada konfiks oleh Salman Khairi Faras. Nah, jadi pada penelitian Salman ini tidak menemukan adanya konfiks dalam penelitian beliau. Jadi kami mendapatkan konfiks pada koran Kompas edisi 16 November 2023 yaitu konfiks deisasi. Nah, jadi terdapat pada kata demilitarisasi yang memiliki makna berhentinya proses militerisasi. D itu klofiks oleh Salman Khairi Faras. Nah, jadi klofiks ini juga tidak ditemukan oleh Salman Khairi Faras pada klofiks ini. Dan kami menemukan klofiks pada Kompas edisi 16 November 2023 yaitu yang pertama, satu, klofiks non-is terdapat pada kata non-demokratis yang memiliki makna bukan bersifat atau bukan bersifat demokratis. Kemudian yang kedua, klofiks in-itas terdapat pada kata non-stabilitas yang memiliki makna keadaan tidak stabil. Berikutnya, perbandingan temuan afiks asing oleh Enning Hernity pada tahun 2006 dengan afiks yang terdapat pada Surat Kabar Kompas edisi 16 November 2023. Enning Hernity menyatakan ada prefiks dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari a yang berarti tidak atau tidak memiliki, terdapat pada kata amoral berarti tidak memiliki moral. Kemudian ada prefiks tuna berarti kekurangan atau kecacatan atau tidak memiliki, terdapat pada kata tunawisma yang berarti tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian Surat Kabar Kompas edisi 16 November 2023 memiliki sejumlah prefiks yang terdiri dari maha berarti besar, terdapat pada kata mahasiswa. Ada nir berarti tidak atau tanpa, terdapat pada kata nir sentuh. Ada tri berarti tiga, terdapat pada kata triwulan. Kemudian tuna artinya tidak, cacat, rusak, terdapat pada kata tunanetra. Dan wira berarti pahlawan atau pejuang, terdapat pada kata wirausaha. Kemudian temuan baru dari Surat Kabar Kompas ada dari bahasa Latin, terdiri dari dis, infra, multi, non, pasca, dan re. Ada dari bahasa Arab yaitu i, dan temuan prefiks yang serupa yaitu maha, nir, tri, tuna, dan wira.
Kemudian ke bagian sufiks, Henning Hernity menyatakan ada sufiks asing dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, dan bahasa Belanda. Yang pertama dari bahasa Sanskerta ada man. Terdapat dua aturan mengenai sufiks man ini. Yang pertama, jika melekat dengan nomina atau kata benda, akan membentuk makna sebagai orang yang ahli dalam suatu bidang dan tugasnya berhubungan dengan kata dasar. Seperti kata dasar seni ditambahkan sufiks man menjadi seniman. Kemudian aturan kedua, jika man melekat dengan adjektiva atau kata sifat, maka maknanya menjadi orang yang bersifat sesuai kata dasar. Seperti kata dasar budi ditambah sufiks man menjadi budiman. Kemudian ada sufiks kedua dari Sanskerta yaitu wan. Ada dua aturan juga. Yang pertama, jika wan melekat dengan nomina atau kata benda, maka maknanya menjadi orang yang ahli dalam suatu bidang dan tugasnya berkaitan dengan hal yang disebutkan pada kata dasar, seperti kata sejarah ditambahkan sufiks wan menjadi sejarawan. Kemudian yang aturan kedua, jika melekat dengan adjektif atau kata sifat, maka maknanya menjadi orang yang bersifat sesuai kata dasar, seperti kata dasar cendikia ditambahkan sufiks wan menjadi cendikiawan. Dari bahasa Arab, ada i atau wi yang berarti mempunyai sifat. Perbedaan i dan wi tergantung huruf terakhir dari kata dasar. Ditambahkan i pada kata dasar jika kata dasar tersebut diakhiri huruf konsonan, sementara ditambahkan i, wi pada kata dasar jika kata dasar tersebut diakhiri huruf vokal. Contoh pada sufiks i yaitu hewani, contoh pada sufiks wi yaitu duniawi. Kemudian yang kedua ada iyah. Iyah ini sama dengan i dan wi, jadi kata alami dengan alamiah itu sama maknanya. Namun jika alam ditambahkan sufiks iyah, itu lebih menunjukkan kekhasan sifat yang ditunjukkan. Kemudian ada sufiks dari bahasa Belanda. Yang pertama isme, yang berarti paham, aliran, ajaran, seperti pada kata liberalisme yang berarti aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berniaga atau berusaha. Yang kedua isasi, ketiga asi, keempat is. Sedangkan surat kabar Kompas edisi 16 November 2023 menyatakan terdapat sufiks al, if, ik, itas, or, si, dan us. Kesamaan temuan, yang pertama i, kedua iya, ketiga is, empat isasi, kelima isma, enam me, dan tujuh wan. Kemudian pada bagian konfiks, Henning tidak menemukan satupun, sementara pada surat kabar Kompas terdapat satu konfiks, yaitu de dan isasi, terdapat pada kata demilitarisasi. Kemudian pada bagian klofiks juga Henning tidak menyebutkan, sementara pada surat kabar Kompas edisi 16 November 2023 terdapat dua klofiks, yaitu wirawan, terdapat pada kata wirausahawan, dan initas, terdapat pada kata instabilitas. Dari materi yang sudah dipaparkan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa afiks asing adalah morfem terikat yang diserap dari bahasa selain bahasa Indonesia, baik bahasa Inggris, bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, maupun bahasa Arab. Afiks ini timbul sebagai akibat terjadinya pengaruh dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sering ditemukan kata bahasa Indonesia yang ditambahkan imbuhan asing. Namun, imbuhan tersebut sudah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Dalam penelitian pada koran Kompas edisi 16 November 2023 ditemukan 4 macam afiks asing, yakni prefiks, sufiks, konfiks, dan klofiks. Prefiks terdiri atas dis, i, maha, multi, non, pasca, re, trans, tri, tuna, dan wira.
Sufiks meliputi akhiran al, i, iyah, if, ik, is, isasi, isme, itas, or, si, us, wan, dan me. Konfiks yang ditemukan hanya ada satu, yakni deisasi. Terakhir yaitu klofiks yang didapatkan terdiri atas non-is, wira, wan, dan in itas.